Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di lingkungan Kampung Baru ya, Kelurahan Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Jadi saat ini saya berada di belakang dari sebuah kampung. Nah, kampung-kampung ini merupakan kampung baru begitu yang hanya mungkin dari puluhan tahun yang lalu saja. Namun yang unik teman-teman, dari lahan yang sangat luas ini, dari dulu itu di sini ini terdapat fenomena alam, yaitu keluarnya ini ya, semburan lumpur yang mungkin di zaman kerajaan itu sudah ada, sehingga di zaman itu untuk meredam suatu yang dikatakan suatu bencana ya, nah dibangunlah sebuah bangunan suci di tempat ini teman-teman. Nah, di depan kita ini. Jadi di sisi lain, selain bangunan suci ini untuk suatu tempat peribadatan, di sisi lain untuk tempat pusat berdoa dari semua warga di sini di zaman itu, agar supaya semburan lumpur ini tidak sampai meluas begitu ataupun besar ya. Saya mencoba untuk mereviewnya, seperti apa sih bangunan suci yang dibangun di zaman kerajaan yang diduga ini ada hubungannya dengan Majapahit. Yuk kita masuk yuk. Oke, saya sudah berada di depan dari candi, yang mana candi ini bernama Candi Tawang Alun. Dari kesemua struktur memang berbahan ini ya, batu bata merah begitu. Dan selain juga nama candi ini Tawang Alun begitu, dulunya candi ini bernama Sumur Windu, saudaraku. Yang mungkin karena di sini ada sumur, mungkin sumur kuno ya. Nah, tidak ada literasi yang secara luas begitu tentang fungsi maupun era dari candi ini, karena tidak ditemukan inskripsi maupun prasasti di tempat ini. Namun dari strukturnya ini ada kemiripan dengan arsitektur di zaman Majapahit, saudaraku. Dan candi ini yang tersisa hanya merupakan kaki candi. Untuk badan candi maupun atap candinya sudah hilang, mungkin disebabkan oleh suatu bencana ataupun apa di zaman itu ya. Oke, seperti ini. Bahkan di sini ada larangan begitu, dilarang menginjak area candi. Nah, kondisinya sangat memprihatinkan. Di sisi lain sudah terdampak begitu dari suatu bencana ataupun apalah di zaman itu. Namun lambat laun begitu, candi ini seolah-olah semacam ada perubahan kerusakan yang signifikan. Wih, ada ular teman-teman. Wih, ada ular. Ular apa gak tahu ini. Nah ini loh, kecil banget ularnya. Nah ini loh, loh. Nah seperti ini ya. Dan untuk beberapa keterangannya, diduga begitu, candi ini untuk bentuknya kalau dilihat secara utuh dari alur strukturnya ini membentuk seperti batur ya. Kita coba lihat teman-teman. Jadi candi ini masih aktif begitu dari beberapa orang yang datang ke sini untuk melakukan ritual. Nah, sebagai buktinya seperti yang ada di depan kita, ini ada semacam tempat perdupaan ataupun persajian ya. Tidak hanya ini saja, nah di sini juga ada semacam kendi, telur dan sebagainya. Dan penaburan bunga juga dilakukan oleh orang-orang yang datang ke sini menghormati suatu peninggalan leluhurnya. Kita coba memutar, saudaraku. Oke. Untuk kondisi di beberapa sisinya
untuk tatanan batu bata ini banyak yang lepas teman-teman, seperti ini ya. Ini sudah lepas begitu, bahkan ada semacam kerusakan yang sangat parah di sini, seperti ini contohnya ya. Dan di sisi lain, candi ini ya mempunyai relief-relief tertentu di bagian dari dindingnya begitu. Seperti ini teman-teman. Ini sebetulnya merupakan relief yang meskipun saat ini sudah tidak ketara lagi akibat dari suatu zaman ataupun sebab dari bencana mungkin dulu ya. Tapi alur dari pahatannya maupun cetakannya yang saya maksud ya, karena ini dari tanah liat sehingga kemungkinan tidak dipahat tapi dicetak begitu ya. Nah seperti ini teman-teman, masih kelihatan untuk alur dari reliefnya ya, yang meskipun sudah sangat-sangat parah begitu untuk tingkat korosi maupun aus ya. Nah bisa dilihat teman-teman. Dan di sini masih kelihatan untuk sudutan maupun panel-panel tertentu di bagian dindingnya. Diduga candi ini menghadap ke barat ya. Karena di bagian dari timur tadi kita dapati semacam anak-anak tangga begitu. Sehingga candi ini menghadap ke barat. Nah, kemungkinan dulu tidak hanya menggunakan batu bata saja ya, tapi ada semacam kombinasi dari batu karang, karena saya mendapati semacam ini batu karang yang berbentuk balok-balok gitu ya. Nah seperti ini satu contohnya. Terus ini karena memang sumber daya alam di sini memang kebanyakan batu karang teman-teman, menggunakan batu karang ya. Namun dari suatu nama kunonya bahwa candi ini dulunya awalnya itu bernama Sumur Windu, yang kemungkinan di bagian ataupun di sebelah candi pasti ada sumur begitu. Tapi saya tidak mendapati sumur tersebut, mungkin sudah rusak ataupun sudah tertimbun begitu, tertimbun tanah teman-teman. Kalau dilihat seperti ini kondisinya ya, sangat-sangat memprihatinkan sebetulnya, karena di sisi lain candi ini ya yang saya lihat untuk penataan taman maupun kondisi di sampingnya ini tidak begitu terawat. Kita bisa dapati di sini rumput-rumput begitu ya, yang saat ini semakin rimbun begitu teman-teman. Tapi bukan berarti candi ini tidak teregistrasi. Ini sudah teregistrasi. Di situ ada pos tamu ataupun tempat untuk tamu atau pengunjung yang lapor begitu teman-teman. Dan untuk tingginya ya, saya rasa ini mungkin ya mirip Candi Brau mungkin ya, kalau melihat dari sisi bentuknya, atau semacam candi bangkal ya. Sayangnya ya tadi tinggal kaki candinya saja, kita tidak dapati badan candi maupun atapnya. Dan ada sisi yang unik sebetulnya dari saya, karena di celah-celah dari kerusakan candi ini ada sarang madu. Nah ini ada sarang tawon teman-teman. Loh, ini saudaraku, sarang tawon. Ini sepertinya sangat nyaman ya. Ini tawon berada di sini, bersarang di sini, dan sudah tidak produksi madu ya, mungkin masih belum waktunya ya. Ini sarangnya sudah kelihatan sangat hitam begitu, sarang tawon saudaraku. Nah itu
dan di tengahnya pastinya ada sumuran, kemungkinan begitu. Tapi tidak boleh kita naik karena sangat rawan rusak, rawan ambrol. Bahkan kalau kita lihat dari sini, nah di bagian sini ini sudah retak ya, di sini ini sudah retak. Dengan kondisi seperti ini, sehingga candi ini sudah jarang diminati oleh orang-orang ataupun pengunjung begitu. Candi ini tidak ramai teman-teman, selalu sepi ya, karena apa ya istilahnya ini, kalau melihat dari bentuk ya, melihat dari seninya, ini sudah tidak begitu terlihat ya, hanya semacam tatanan batu bata begitu dengan membentuk suatu bujur sangkar. Tapi untuk relief-reliefnya sudah tidak diketahui lagi, tidak terlihat lagi, sehingga pengunjung seolah-olah itu sudah melihatnya sebagian hanya bentuk batu bata yang berbentuk bujur sangkar saja gitu. Apa hubungannya dengan suatu bencana semburan lumpur tadi, teman-teman? Di hanya kisaran ini ya, 30 meter dari sini. Nah, di kejauhan sana, itu ada semburan lumpur yang luasnya itu mungkin kisaran 1 hektar lah. Jadi ada kemungkinan di zaman itu ya, untuk semburan lumpurnya itu mencapai ke sini, mencapai di titik ini begitu, sehingga dibuatlah candi ini supaya untuk meredam ya. Saya teringat dengan kisah latar belakang dibangunnya Candi Penataran untuk meredam letusan Gunung Kelut begitu ya, karena mungkin di zaman itu ada suatu bukti begitu ya, ketika dibangun sebuah tempat suci maupun bangunan suci, mungkin bencana di zaman itu redam begitu, sehingga tidak salah kalau ada beberapa candi yang memang dibangun atas dasar supaya suatu bencana di wilayah tersebut sudah tidak terjadi lagi, seperti halnya di Candi Penataran Blitar gitu. Oke, seperti ini saya melihat di sisi lain begitu. Nah, ini ada ini ya, bentuk batu begitu yang menyerupai wajah, saudaraku. Nah, ini teman-teman ya, bentuk batu yang menyerupai wajah. Terus sumber daya alam di sini memang kebanyakan batu karang ya, seperti halnya di depan kita ini. Nah, ini merupakan batu karang. Bagaimana kita melihat cangkang-cangkang kerang yang sudah menyatu dengan batu atau memfosil ya. Namun di sisi lain, oleh para seniman justru ini menjadi sesuatu yang unik, karena di bagian sini nah dipahat suatu bentuk pola menyerupai manusia seperti ini, saudaraku. Luar biasa ya. Jadi sangat-sangat lebih kepada bukan hanya sebuah batu karang saja ya, tapi merupakan seni begitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Yang ini sangat-sangat ini ya, jelas sekali begitu. Dan ini mungkin ya, ini mungkin adalah miniatur dari Candi Tawang Alun tadi yang sudah rusak. Ketika Candi Tawang Alun itu dilihat secara utuh, mengikuti alur strukturnya, kemungkinan ya seperti ini mungkin teman-teman. Nah, sama persis seperti Candi Brau ya. Nah, ataupun Candi Pari. Nah, ini saudaraku, seperti ini. Ini mungkin miniatur ya, yang dibuat oleh
seorang seniman yang luar biasa ini. Jadi ada anak tangga yang naik, begitu masuk ke ruang utama, yang biasanya di dalam itu semacam ada pripih ya, ataupun yoni mungkin di situ. Oke. Jadi artinya dari gambaran yang ada di sini, replika miniatur candi ini, bisa kita bayangkan bahwasanya candi yang saat ini yang terlihat hanya bagian kaki candinya saja ya, justru secara utuh ini luar biasa megahnya teman-teman ya, sangat megah sekali ini kalau utuh begitu ya, seperti hanya kita melihat di miniatur ataupun replika miniatur candinya barusan ya. Apa boleh buat saudaraku, inilah zaman ya, lambat laun pasti suatu perubahan terjadi, akan terjadi suatu perubahan apapun itu bentuknya, apapun itu objeknya ya, karena mau tidak mau zaman tetap berlanjut, zaman tetap terus menerus mengikuti suatu waktunya. Apapun itu ya kita terima saja, tapi di sisi lain ada baiknya kita sebagai generasi muda ataupun penerus dari suatu peradaban leluhur tetap menghormati karya dari leluhur. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.